Situasi global masih belum membaik. Krisis ekonomi masih terjadi di mana-mana. Dan mulai di mana-mana kita menemukan orang-orang takut, pesimis, dan bahkan ada yang putus asa. Lalu bagaimana kita sebagai orang percaya? Ingat saudaraku, apa yang Tuhan janjikan dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini adalah menjadi suatu air penyejuk bagi jiwa kita, bagi pikiran kita, yang mungkin sudah terlalu terkontaminasi untuk mereka-rekakan bagaimana nanti, sesudah kita melihat realita yang kita hadapi hari ini. Saudaraku, Tuhan berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi kalau saudara hari-hari ini penuh dengan kekhawatiran, takut, pesimis, itu tidak datang dari Tuhan. Saudara harus bangkit. Apa itu pesimis? Pesimis itu adalah dosa. Ya, rasa pesimis tidak akan mungkin mendapatkan hari-hari yang baik. Rasa pesimis tidak akan bisa bangkit. Rasa pesimis tidak akan bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tidak akan bisa diberkati. Tidak akan bisa maju. Itu semuanya dosa. Mengapa saya katakan begitu, saudaraku? Karena pesimis sama dengan meremehkan kuasa Tuhan. Tuhan sudah berkata, yang ada padaku adalah memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ketika saudara pesimis, berarti saudara meremehkan kekuatan Tuhan untuk memberikan kepada kita hari depan penuh harapan. Seakan-akan Tuhan tidak mampu melakukannya. Atau bahkan seakan-akan dia hanya sekedar menghibur hati saja. Tidak. Itu sebabnya saudara jangan pesimis sebagai orang percaya. Karena kita adalah anaknya. Kita adalah anak Tuhan. Dan dia mau. Satu-satunya yang Tuhan inginkan. Saudara diberkati di dunia ini. Dan meninggal masuk surga. Yang kedua, mengapa pesimis itu dosa? Karena orang yang pesimis sama dengan meragukan janji Tuhan. Berarti saudara tidak percaya. Bahwa dia berkata, rancangan yang ada padaku rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, bukan kebangkrutan, bukan kerugian. Rancangan yang ada padaku adalah masa depan yang indah penuh harapan. Dan saudara ragu akan hal itu, sehingga saudara pesimis. Bukankah janji Tuhan itu seperti emas tua yang dipanaskan 7 kali lipat? Bukankah firman Tuhan berkata, janjinya sudah terbukti? Kasih setianya sudah terbukti? Lalu mengapa kita pesimis memandang hari esok? Sering sekali kita pesimis itu karena kita mengukur diri kita sendiri. Ya saudaraku, karena kita manusia sering sekali ingkar janji. Lalu kadang-kadang kita terbawa-bawa menilai Tuhan seperti menilai manusia. Jangan saudaraku. Tuhan adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya. Dan yang ketiga adalah, mengapa pesimis itu berdosa? Karena pesimis berarti tidak bersepakat dengan Tuhan. Tuhan sudah katakan kepada saudara, aku merancangkan kepadamu rancangan damai sejahtera dan masa depan yang indah penuh pengharapan. Tapi saudara pesimis. Itu adalah ekspresi bahwa kita tidak sepakat dengan Tuhan. Saudara tahu, orang yang pesimis seperti itu yang akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Karena sebetulnya optimisme kita mestinya digerakkan oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan. Ayub pernah menulis dalam Ayub 3:25. Sebaliknya, lihat seperti ini. Karena yang kutakutkan
itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Ayo. Saudara takut, saudara cemas. Karena saudara tidak bersepakat dengan Tuhan. Akhirnya itulah yang menimpa saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan sudah jelas mengatakan kepada kita di dalam Yeremia 17 ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang tanam tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buahnya. Orang yang optimis itu adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Sebaliknya, orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya pasti optimis. Saudaraku, ingat janji Tuhan, damai sejahtera, masa depan yang indah penuh pengharapan. Terus optimis, berjalan bersama dengan Tuhan, karena kita mengenal siapa Dia. Dia Tuhan yang dapat diandalkan, Dia Tuhan yang maha kuasa, Dia Tuhan yang selalu tepati janjinya. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya.